Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Trafa dari Teknik Komputer Angkatan 2020. Ini adalah tugas video saya untuk mata kuliah SSNA 2, yaitu paket Tracer 3.2.8 dengan judul Investigate a VLAN Implementation. Oke, jadi tujuan dari paket Tracer ini yaitu adalah untuk observasi broadcast traffic pada jaringan dengan implementasi VLAN dan tanpa VLAN. Oke, langsung saja kita mulai di part pertama, yaitu untuk jaringan dengan implementasi VLAN. Pertama kita harus ngeping dari PC 1 ke PC 6. Ya, kita masuk dulu ke mode simulasi. Tunggu sebentar. Oke, tutup dulu panelnya. Kita add PDU dari PC 1 ke PC 6. Terus kita observasi. Coba kita lihat step by stepnya. Pertama ke switch 2, switch 1, switch 1 ke switch 3 dan PC 7, dan akhirnya malah ke PC 4 dan framenya akhirnya di drop. Oke, apakah pinnya berhasil? Sukses? Tidak ya, karena PC 1 dan PC 6 itu ada di VLAN yang berbeda. PC 1 di VLAN 10, sedangkan PC 6 di VLAN 30. Oke, di panel simulasi. Ya, kemana S3 mengirim paket setelah menerimanya? Ya, kita lihat dulu di event listnya. Dari S3 ke PC 4. Jadi dia ngirim juga ke PC, bukannya ke PC 6 malah ke PC 4. Oke, kayak yang dijelasin di sini, dalam jaringan biasa tuh biasanya tuh kalau broadcast ya, semua port itu akan menerima frame-nya. Namun kan dengan adanya VLAN di sini berarti broadcast-nya itu ya istilahnya terkonten di dalam VLAN-nya itu. Jadi yang menerima hanya device-device yang ada di VLAN tertentu. Oke, contohnya di sini yang kirim VLAN 10 ya, yang menerima hanya VLAN 10 aja, PC 7 dan PC 4. Oke, step 2, ping dari PC 1 ke PC 4, kita nulis scenario aja. Add lagi video dari PC 1 ke PC 4. Seharusnya bisa nih. Kita lihat. Oke, pertama dari switch 2, switch 1, switch 3 dan PC 7, akhirnya nyampe di PC 4. Ya, lalu dijawab broadcastnya. Dan akhirnya frame ICMP-nya dikirim dan di reply. Oke, apakah pingnya berhasil? Iya, sukses karena PC 1 dan PC 4 itu sama-sama di VLAN 10. Oke, pada panel simulasi setelah mencapai S1, kenapa frame-nya di forward ke PC 7? Ya, kita lihat di sini. Ya, dia dari S1 ke PC 7. Ya, kenapa? Ya karena PC 7 ada di VLAN 10 juga. Jadi di saat broadcast dia juga menerima frame-nya. Oke, kita lanjut ke part 2. Kali ini tanpa VLAN. Ya, jadi sebelumnya harus kita hapus dulu semua konfigurasi dan database VLAN di setiap switch. Oke, kita balik dulu ke real time mode. Kita buka dulu switchnya. Ya, silai. Ya, berkelihatan. Oke, masuk mode privilege exec, enable. Oke, lalu kita ditanya komen apa yang digunakan untuk menghapus startup config. Ya, erase startup config. Konfirmasi. Oke, udah ke delete. Nah, selanjutnya lalu kita ditanya di mana file VLAN disimpan dalam switch. Ya, umumnya kan disimpannya tuh di flash memory. Kita bisa lihat dengan command show flash. Ya, kelihatan tuh ada VLAN.dat di sini. Ya, cara ngapusnya ya tinggal delete VLAN.dat. Konfirmasi 2 kali, akhirnya kehapus. Oke, kita tinggal lakukan yang sama di switch yang lain, switch 1. Switch 3. Oke, step 2 reload the switch. Kita reload switchnya satu-satu. Lanjut. Oke, untuk mempercepat kita fast forward aja sampai hijau semua. Oke, sudah hijau semua. Terus sekarang kita harus mengulang lagi yang kita lakukan tadi, tapi kali ini scenario 0, yaitu ping dari PC 1 ke PC 6. Ya, kita ulang ya. Untuk broadcastnya dulu. Oke, lupa ke simulasi. Oke, kita lihat.
Ya, jadi dia pertama ke switch 2, namun kali ini dia ngirim ke seluruh port. Ya, jadi semua host menerima pesan broadcastnya. Ini sampai ke PC6, tapi ke drop juga. Ya, kenapa ke drop? Ya, walaupun mereka ini sudah di satu VLAN, ya istilahnya udah di default VLAN, udah nggak terpisah lagi. Ya, kalau kita lihat dari tabelnya di sini, ya ngelihat dari subnet masknya ini, PC1 dan PC6 ini terpisah di bagian networknya. Ya, PC1 di network .10, ini .30. Ya, jadi untuk komunikasi mereka itu harus di satu network, harus dikonfigurasi dulu IP-nya. Tidak cukup dengan istilahnya disatukan doang dengan default VLAN. Oke, sepertinya sudah selesai. Tapi terakhir masih ada beberapa pertanyaan. Oke, jadi yang pertama, ya, jika PC di VLAN 10 membroadcast device mana saja yang akan menerimanya? Ya, semua device pada VLAN 10, misalnya kayak tadi PC1 mengirim broadcast yang menerima PC7 dan PC4. Oke, pertanyaan jawaban nomor 2 dan nomor 3 ya sama. Ya, jadi menerima itu ya udah tertera di sini labelnya ya, sesuai dengan label VLAN-nya. Oke, nomor 4. Apa yang terjadi jika frame dikirimkan dari PC di VLAN 10 ke PC di VLAN 30? Ya, sama kayak yang skenario pertama tadi, skenario 0. Ya, kalau frame progress, maka di PC VLAN 30 itu tidak akan menerimanya karena kan mereka di VLAN yang berbeda. Terus nomor 5, dalam port apa saja collision domainnya? Nah, kalau untuk di switch ya jumlah collision domain itu sama dengan jumlah port yang terhubung. Ya, jadi tiap port itu punya collision domain sendiri, terpisah. Terus dalam port apa saja broadcast demand-nya? Nah, dalam switch ini broadcast demand ini itu tergantung dengan jumlah VLAN. Kayak contohnya di kasus ini ada 3 VLAN, berarti broadcast demand-nya itu broadcast domainnya itu ada 3. Oke, kayaknya cukup sampai di situ. Oke, cukup dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.